Pemirsa, kita ke informasi pertama. Sidang sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar. Dalam persidangan, pemohon Bonatua Silalahi meminta Komisi Informasi Pusat menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bonatua beralasan memiliki banyak pertanyaan yang hendak diajukan ke Sekda DKI Jakarta. Namun permintaan ini ditolak oleh Majelis Komisi Informasi Pusat. Ketua majelis beralasan memanggil saksi atau ahli harus didasari kebutuhan sidang. Saya juga ingin bertanya dengan Sekda ya, yang melakukan kegiatan seremoni pelantikan gubernur, seharusnya mereka juga menyimpan arsip-arsip. Mereka harus tahu siapa yang mau dilantik ini. Jangan langsung lepas tangan saja, seakan-akan melantik saja, tidak tahu orang yang dilantik siapa. Ijazahnya bagaimana? Seharusnya kan Sekda itu kan berpikir kritis. Sebelum mengeluarkan budget APBD untuk melantik gubernur, dia harus menciptakan arsip pribadi gubernur yang akan. Pemirsa, aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Cipinang. Pemindahan ini dilakukan sementara untuk mempermudah proses persidangan. Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Amar Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di Lapas Narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Amar Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap, langsung dibawa ke Lapas Narkotika kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan sementara guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Saudara Amar Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan Amar Zoni dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dunia maya menggemparkan atau digemparkan dengan isu perselingkuhan antara artis Davina Karamoy dan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Keduanya kompak membantah, bahkan pihak Davina berniat untuk melaporkan penyebaran isu tersebut. Aktris Davina Karamoy menjadi buah bibir publik bukan karena film terbaru yang ia bintangi, melainkan isu sebagai orang ketiga yang menerpa dirinya. Dalam sebuah unggahan di media sosial, aktris yang hobi olahraga pedal ini diusulkan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dengan istri sah Nina. Gerah dengan tuduhan yang menggaung di tengah masyarakat, Davina akhirnya menjawab bahwa tudingan itu sudah kelewat batas. Tak ingin tinggal diam, ia kemudian mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap penyebar isu. Senada dengan Davina, ex-Menpora Dito Aryo Tejo juga membantah artis inisial DK jadi penyebab keretakan rumah tangga mereka. Dalam keterangan tertulis, Dito menjelaskan kronologi proses perceraian dengan istri sah jauh berjalan sebelum perkenalan dengan Davina. Sorotan terhadap Davina dan Dito masih terus berlanjut dan hingga kini publik masih menanti pernyataan resmi dari kedua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 oknum polisi pelaku pengeroyokan debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan dijatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Majelis Sidang Komisi Etik dan Profesi atau KKEP Polri memutuskan 2 anggota polisi dijatuhi sanksi PTDH. Keduanya terbukti menghilangkan nyawa 2 orang debt collector. Sementara 4 pelaku lainnya dikenai sanksi demosi selama 5 tahun. Dari fakta persidangan terungkap keempatnya hanya berperan mengikuti ajakan seniornya.
Kemudian dalam fakta persidangan terhadap Brigadir IAM Kesatuan Yanma Polri terhadap Brigadir AMZ Kesatuan Yanma Polri dengan peran pertama Bribda AMZ pemilik kendaraan NMAX hitam yang dicegat dan diberhentikan oleh debt collector dan kemudian menginformasikan ke Brigadir IAM. Kemudian untuk Brigadir IAM menerima informasi melalui WA Group dari Brigadir AMZ bahwa dia dan motornya ditahan oleh pihak Matel sehingga Brigadir IAM spontan saat itu juga mengajak 4 orang lainnya ke lokasi yang dikirim oleh Bribda AMZ. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi bencana banjir di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda berikut ini. Air adalah kehidupan. Ada 28 juta masyarakat Indonesia kesulitan mengakses air bersih. Kini air bersih semakin sulit. Sumber mata air sulit didapat. MNC Peduli membawa harapan, membangun fasilitas air bersih sampai ke pelosok negeri. Bersama MNC Peduli, membantu saudara-saudara kita untuk bisa merasakan air bersih yang sama. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, Tang, ya. Dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Besok polisi meringkus 7 pelaku. Presiden Prabowo Subianto berencana pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Malang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh lantai. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45